bahwa di balik semua tantangan yang kita alami, ada satu hal yang akan kita dapat, yakni kurnia kehidupan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Jangan kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikanmu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci oleh semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bagian terakhir Injil hari ini berbunyi demikian. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apakah maksud dari pernyataan Yesus itu? Sesama saudaraku, mengimani Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak hal yang dihadapi. Misalnya kesulitan hidup, penolakan, penganiayaan, dan penghinaan. Hari ini, melalui penginjil Lukas, kita diingatkan
bahwa di balik semua tantangan yang kita alami, ada satu hal yang akan kita dapat, yakni kurnia kehidupan. Asalkan kita mau untuk tetap bertahan. Kita dituntut untuk menghadapi semuanya dengan sikap iman yang jelas sebagai orang yang percaya. Dengan iman yang teguh itulah kita akan menjadi orang-orang yang berani bersaksi berdasarkan hikmat Tuhan. Tuhan sendirilah yang berbicara dalam diri kita, melalui kita. Sesama saudaraku, sanggupkah kita bertahan dengan iman kita meski ditolak, dianiaya, dan dihina? Mari kita renungkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.